Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur 38 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Schopenhauer mengatakan salah satu sumber penderitaan manusia adalah banyak keinginan. Karena manusia selalu memiliki banyak keinginan, namun memiliki keterbatasan untuk memenuhi keinginan tersebut. Terkadang kita menjadi gelisah, susah tidur, malas beraktivitas karena banyak keinginan kita tidak terpenuhi. Mempunyai keinginan itu adalah suatu hal yang baik, sebab dengan memiliki keinginan akan memotivasi kita mengembangkan potensi, kemampuan yang kita miliki dan menjadikan hidup kita terarah pada satu tujuan. Namun yang menjadi masalah ketika kita dikuasai oleh keinginan itu, diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Artinya bukan kita lagi yang mengendalikan keinginan, tetapi keinginan yang mengendalikan hidup kita. Itu sebabnya ketika suatu keinginan tidak tercapai akan timbul rasa frustasi dan luka hati. Sebagai orang percaya, tentu kita harus mengendalikan keinginan kita. Kita harus belajar dari firman Tuhan dan tidak bersandar kepada akal dan pikiran kita, namun menyerahkan segala keinginan kepada Allah, menyerukan harapan kita kepada Allah, dan mempercayakan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, memenuhi segala keinginan kita sesuai kehendak Allah. Mazmur 38 menggambarkan keadaan Daud yang sangat menderita dan dalam keadaan yang sangat buruk karena kesalahan yang dia perbuat. Keluarganya, kerabatnya menghindar darinya karena penyakit yang dialaminya. Orang-orang di sekitarnya memusuhi dia dan bahkan ingin membunuh dia dengan memasang jerat. Dalam keadaan tersebut, ia berseru kepada Allah, mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala keinginanmu, keluh kesahku tidak tersembunyi bagimu. Dia menyerukan keadaan yang sedang dialami dan menyampaikan keinginannya kepada Allah. Daud menginginkan supaya Allah tidak meninggalkannya, dan dia menginginkan Allah segera menolong dia. Daud menyampaikan permohonannya kepada Allah karena dia mengetahui hanya Allah yang mampu memenuhi keinginannya. Sobat Kairos, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui keadaan kita, mengetahui segala keinginan dan segala keluhan kita. Dan hanya Allah yang mampu memenuhi keinginan kita sesuai kehendaknya. Namun, sering sekali kita menjadi marah, mudah kecewa dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Dalam hidup kita, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sering fokus kepada persoalan, penderitaan, pergumulan tanpa melihat kuasa Allah yang besar, yang mampu memulihkan keadaan kita. Sehingga kita senantiasa mengeluh, bersungut-sungut, dan akhirnya kita berdosa di hadapan Allah. Terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita ketahui dalam hidup ini tidak sebanding dengan apa yang diketahui dan diberikan Allah dalam hidup kita dan juga untuk kebaikan kita. Tuhan mengetahui lebih banyak dari apa yang kita rasakan dan yang kita pikirkan. Dia adalah Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Walaupun kita menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat, ingatlah Allah adalah Allah yang hidup, yang mengetahui keadaan dan situasi kita. Mari mempercayakan segala keinginan kita kepada Allah. Dia pasti akan menjawab, menolong dan memberkati hidup kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang peduli kepada umatnya. Sebagaimana juga yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.